bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sesuai janji ibu guru kemarin, hari ini kita akan membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Sudah siap belum? Siap. Iya. Sudah tahu kemarin ya apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu belum? Apa tuh? Yang harus kita boleh, benar. Tapi sekarang bukan hanya dipatuhi, tetapi diyakini dalam hatinya supaya benar-benar bisa dilaksanakan. Kenapa ibu guru mengajarnya sama-sama? Supaya jangan ibu guru yang punya peraturan. Jadi nanti bukan lagi peraturan kelas judulnya, tapi keyakinan kelas. Karena kita buatnya bersama-sama, kita yakini sama-sama, nanti kita diskusikan sama-sama apa yang perlu kita yakini. Terakhirnya kalian harus tanda tangan. Bukti kalau memang kalian setuju dan memang kita sama-sama membuatnya. Bisa? Bisa. Baik. Untuk membuat keyakinan kelas, tahap awalnya adalah ibu guru mau menanyakan kepada kalian. Kira-kira kelas yang seperti apa yang membuat kita nyaman dalam belajar, yang membuat kita merasa tertib di kelas? Ayo, kira-kira apa? Saling menghormati. Tidak mengejek teman. Boleh apa, Haidar? Saling menghormati. Saling menghormati. Tidak memilih teman. Iya, nanti maunya sama-sama orang Jawa saja. Yang orang Ogan nggak mau teman dengan yang Jawa. Boleh tidak? Tidak boleh. Ayo, apa lagi? Tidak membuat kerusuhan. Menghormati guru. Kelasnya tidak apa-apa kotor. Oh, harus bersih juga kelasnya. Iya, supaya nyaman. Ya kan masalah teman-teman terus. Yang paling utama juga bersih. Bagaimana tentang kebersihan? Harus apa kita jadi? Laksanakan piket. Kita sudah punya jadwal piket. Berarti jadwal piketnya sudah ada nama-namanya, sudah ada sesuai harinya. Itu harus diapakan supaya kelasnya bersih? Dilaksanakan dan dipatuhi. Bisa? Baik, kalau tadi cuma sebatas dikatakan atau diomongin saja. Sekarang ibu sedang menyiapkan kertas sticky note. Nanti ibu bagi satu orang satu lembar. Silakan kalian tuliskan apa yang kalian inginkan supaya kelas kita menjadi nyaman dalam belajar. Bisa? Sudah siap yang nanya? Ibu bagi ya. Ya, Fani sudah? Benar tentang nulisnya? Coba ditanya sendiri. Oke, siapa lagi? Ayo, yang sudah dikerjakan di depan. Oh, Feni sudah? Ayo, tidak usah terlalu lama. Silakan di sana. Tempel. Oke, selanjutnya. Ayo silakan. Raisa sudah, boleh ditempel. Di sebelah sini. Lihat dulu, nanti ibu bantu mengelompokkan ya. Apa ada yang mau bantu ibu mengelompokkan? Coba angkat tangan, ada tidak yang mau bantu? Ya, Fani, coba sini. Haidar mau bantu juga, boleh? Dua orang saja, ayo sini. Sekarang yang lain perhatikan. Tadi kalian sudah menuliskan keinginan-keinginan kalian supaya kelasnya menjadi nyaman ya. Sekarang Ibu dan Fani beserta Haidar akan mengelompokkan supaya nanti kita menjadikan keyakinan kelas kita. Boleh ya? Jangan buat Fani dan
kalimatnya. Tapi dalam kebersihan kelas itu berarti melaksanakan tiket, tidak buang sampah sembarangan, menjaga apa yang ada di ruang kelas, jangan mencoret-coret dinding atau tembok, jangan mencoret-coret meja ataupun kursi. Itu termasuk ke dalam kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, untuk yang bagian kedua ini ada tidak mengejek teman, tidak membuli teman, tidak memilih-milih teman, kemudian menyayangi teman, menghormati guru, menghormati teman. Nah, bagaimana kalimatnya kira-kira? Saling menghormati dan menghargai teman. Bagus, Ahmad. Tepuk tangan buat Ahmad. Setuju tidak kalimatnya seperti itu? Setuju, Ibu tuliskan ya. Saling menghormati, saling menghormati dan menghargai. Kalau sesama berarti kalian yang anak muridnya saja, ke gurunya perlu menghormati dan menghargai juga tidak? Ya. Bagaimana kalau kalimatnya Ibu bantu dengan menghargai sesama? Boleh? Karena kalau cuma menghormati dan menghargai sesama, berarti ke guru, ke orang, ke teman, semuanya juga harus saling dihormati. Baik, untuk yang ketiga, di sini banyak jawabannya adalah mau berbagi, mau meminjami tipek, mau meminjami pena. Kira-kira kalimat yang tepatnya apa? Membantu, saling membantu dan berbagi. Iya, setuju ya? Kalimatnya saling membantu dan Berbagi. berbagi. Kalau bawa bekalnya banyak, dikasih bundanya banyak, boleh kan berbagi sama temannya? Boleh. Oke, berarti keyakinan nomor 3 sudah ya. Sekarang nomor 4, di sini ada tidak ribut di kelas, tidak rusuh dengan teman, tidak mengganggu teman. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tertib waktu di kelas. Ada lagi kalimat yang lain? Tidak membuat kerusuhan di kelas. Iya, tidak menjaga kerusuhan, tidak membuat kerusuhan, tidak mengganggu teman, tidak mengejek-ngejek teman. Tadi menghormati dan menghargai. Berarti kalimatnya tertib ya? Ya. Menjaga ketertiban kelas. Setuju? Jaga ketertiban kelas. Oke, kemudian yang kelima, hasil diskusinya di sini beberapa orang menuliskan, ya ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Mereka maunya kelas ini kebersihan tadi ya. Oh, datang tepat waktu, membuat tugas dengan baik, mengerjakan PR. Itu kira-kira kalimatnya apa? Disiplin ke sekolah, tidak sering bolos. Ini tidak sering bolos. Disiplin. Disiplin. Oke, disiplin waktu. Setuju? Atau disiplin belajar? Disiplin waktu dan belajar. Jadi dia langsung gabungan. Jadi tidak boleh malas ke sekolah termasuk. Apalagi tidak terlambat datang ke sekolah termasuk. Mengumpulkan PR
malu, ya sudah kalau malu-malu bagaimana kalau kita baca sama-sama? Setuju? Kan kita buatnya sama-sama, kita baca sama-sama. Sekarang, keyakinan kelas 6C SD Negeri 3 Oku. Yang pertama apa? Kedua, saya memahami dan berbagi sama. Saya membantu dan berbagi. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Kelima, menjaga waktu dan jarak. Oke, kira-kira bisa tidak kita meyakininya? Bisa. Bisa dan juga insya Allah. Baik, sekarang keyakinan kelas kita sudah jadi. Untuk lebih memastikannya, kita harus membuat bukti fisiknya. Silakan kalian tanda tangani tanda pernyataan kalau kita memang sudah melaksanakan diskusi untuk pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi nanti di sini kalian tuliskan nama kalian dan juga tanda tangan. Bisa? Bisa. Ini ibu kasih dari sana, nanti dikelilingkan saja bukunya ya. Ya. Silakan mulai dari Claudia. Baik anak-anak, keyakinan kelas kita sudah jadi. Tanda bukti kalau kalian sudah menyetujui sudah kita edarkan, nanti diselesaikan. Ibu mau mengucapkan terima kasih dan semoga nanti kita benar-benar bisa meyakini apa yang sudah kita buat. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Sudah cukup? Baiklah anak-anak, demikianlah diskusi kita dalam pembuatan keyakinan kelas pada siang hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Oku, yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Oku yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang laboratorium SD Negeri 3 Oku ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya marilah selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Munsirin, Sarjana Pendidikan, yang begitu sangat mendukung kegiatan yang saat ini sedang saya jalani. Karena tanpa dukungan beliau, kegiatan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Oku. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Begitu juga dengan dukungan besar yang sudah kalian berikan kepada saya. Saya bukan apa-apa tanpa kalian, tanpa dukungan kalian dan juga doa kalian. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini di sini tujuan utama saya yang pertama adalah saya melaksanakan tugas dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini sedang saya jalani. Yang mana dalam kegiatan ini para peserta calon guru penggerak itu memiliki tugas pada modul 1.4 berupa aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan ini tidak ada sama sekali niat saya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian di sini. Di sini tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar. Ternyata dalam kegiatan calon guru penggerak ini ada hal-hal yang positif yang memang sangat banyak yang mengacu kepada dunia kita, yaitu dunia pendidikan. Jadi saya ingin menekankan itu saja. Saya yakin dari Bapak Ibu Bapak sekalian mungkin pengalaman atau pengetahuannya pasti lebih daripada saya. Tetapi yakinlah di sini saya hanya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama.
Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang, bagaimana kalau kita beryel-yel dulu? Setuju? Oke, nanti saya akan mengatakan kata pembuka dengan sedanti. Ketika saya mengatakan sedanti, untuk yang pertama kalinya silakan Bapak Ibu jawab dengan kata yes, 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 mantap. Bisa? Oke, untuk sedanti yang kedua, ketika saya mengatakan sedanti yang kedua, silakan Bapak Ibu jawab dengan ayo, ayo, ayo jaya. Bisa Bapak Ibu? Baik, kita mulai ya. Sedanti, yes, 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 mantap. Sedanti, ayo, ayo, ayo jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata semuanya semangat ya. Sebelumnya juga ada satu buah pantun supaya semakin tidak terlalu tegang. Kita rileks saja, kita belajar bersama-sama. Boleh saya bacakan pantun saya? Ya, terima kasih. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan presentasi ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini judulnya penyebaran pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Oku dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita kembalikan lagi kepada tujuan pendidikan kita pada saat ini. Apa sebenarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat bersama-sama ada kata apa ini Bapak Ibu? Menuntun. Menurut Bapak Ibu, selain kata menuntun, kita sebagai guru supaya lebih mendekati dengan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa? Membimbing, bisa. Mengarahkan, betul, tepat sekali. Jadi itu Bapak Ibu, itu tujuan dari pendidikan. Kita mengarahkan anak-anak didik kita, kita menuntun mereka, bukan kita mengatur mereka. Itu tujuan dari pendidikan. Dan dalam kegiatan pembelajaran, segala sesuatunya, semuanya harus berpihak kepada murid. Jadi bukan kita nanti yang memaksakan kepada muridnya, tetapi kita yang mengikuti alur anak murid kita. Karena kenapa? Anak murid kita itu sudah memiliki kekuatan kodrat dasar yang tidak bisa kita rubah. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kita lihat ke slide berikutnya. Sebelumnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjutan dari tujuan pendidikan tadi adalah memiliki budaya positif. Kemudian nilai yang diharapkan itu tercapainya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai di dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan kelak dapat dimiliki oleh peserta didik kita, oleh anak-anak murid kita. Apa saja nilainya itu? Di sini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang bagaimana itu? Ini subsubsnya lagi. Ada akhlak beragama, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang saya rasa sesuai pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan itu,
nilai-nilai itu semakin berkurang dari anak-anak didik kita. Kemudian nilai yang kedua adalah mandiri. Yang diharapkan nanti kalau mereka memang sudah mencapai profil pelajar Pancasila dengan tuntunan yang sudah kita lakukan, dengan budaya positif yang sudah kita biasakan, mereka dapat memiliki kesadaran akan diri dan situasinya. Mereka sadar dengan sendirinya, bukan dengan paksaan atau dengan aturan. Kemudian mereka juga memiliki regulasi diri. Itu nilai dari poin yang mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Kita harapkan nanti anak didik kita itu mampu berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi tidak memiliki ego yang tinggi. Itu nanti manfaatnya. Kemudian mereka juga memiliki kepedulian antar sesama, kepedulian terhadap lingkungannya. Kemudian dalam bergotong royong nanti harapannya mereka dapat menjadi manusia yang bisa, bagaimana Bapak Ibu? Berbagi. Mereka bisa berbagi. Itu untuk nilai yang bergotong royong. Nilai yang keempat yaitu berkebinekaan global. Apa saja nanti yang diharapkan dari anak-anak kita? Mereka dapat mengenal dan menghargai budayanya. Yang mana pada saat zaman sekarang ini untuk budaya ini terkadang sudah mulai agak terkikis Bapak Ibu ya. Bagaimana anak didik kita yang mulai meninggalkan budaya, warisan, leluhur dari nenek moyang kita, sehingga mereka hampir merubah kiblat mereka ke arah ke barat-baratan. Nah ini tugas kita bersama, sehingga mereka dapat kembali ke sini, dapat mengenal, dapat menghargai budaya kita sendiri. Apalagi negara kita Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beribu keanekaragaman budaya. Satu provinsi saja seperti kita Sumatera Selatan ini banyak sekali budayanya, salah satunya bahasa. Benar tidak Bapak Ibu? Itu baru satu saja contohnya, bahasa, belum masakan. Betul sekali Ibu dia. Apalagi kira-kira Bapak? Nah, pakaian adat, tarian adat, satu provinsi saja, apalagi satu Indonesia. Ini yang ingin kita capai. Mereka berkebinekaan global. Mereka dapat mengenal, menghargai budaya negaranya sendiri. Kemudian nanti mereka juga dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya. Anak-anak kita tidak hanya mengenal, wilayahnya kebetulan kita di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di mana itu posisinya Nusa Tenggara Timur? Ada kecamatan juga tidak seperti kita. Nah ini maksud dari nilai berkebinekaan global. Mereka juga dapat merefleksi, kemudian mereka juga dapat bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Mereka harus memiliki nilai ini, dan kita sebagai guru lah yang harus menuntun, mengarahkan, dan mengiringnya. Kemudian mereka juga dapat berkeadilan sosial. Nilai selanjutnya yaitu bernalar kritis, yang mana nanti diharapkan anak-anak kita dapat memperoleh dan memproses informasi. Jadi mereka dapat memperoleh informasi baik dari segala macam sumber, apakah itu buku bacaan, sosial media, maupun apa saja. Ini yang diharapkan dari bernalar kritis. Kemudian mereka juga dapat menganalisis dan mengevaluasi penalarannya. Dari hasil yang mereka peroleh, mereka proses, mereka analisis, dan mereka juga melakukan evaluasi. Itu Bapak Ibu yang diharapkan dengan bernalar kritis. Setelah itu mereka juga dapat merefleksikan, tidak jauh berbeda dari yang berkebinekaan global. Dan yang terakhir adalah kreatif, yang mana nanti anak kita memiliki gagasan yang orisinil, karya yang orisinil. Sudah berapa abad kita tidak memiliki ilmuwan-ilmuwan seperti yang sebelumnya pernah kita kenal, yang mana kita hanya bisa membaca hasil sejarahnya, yang mana kita hanya bisa tahu, ada Graham Bell. Penemu apa itu Bapak Ibu? Telepon. Kenapa tidak nanti anak murid kita yang menghasilkan temuan-temuan seperti itu untuk kedepannya? Alangkah bahagianya kita dan bangganya kita sebagai guru apabila kita dapat menciptakan siswa yang memiliki gagasan orisinil, karya orisinil, dan keluasan dalam berpikir. Kemudian dari profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, nilai-nilainya itu tidak bisa dipisahkan, semua berkaitan. Mengapa dalam diagram ini bentuknya melingkar? Artinya satu kesatuan. Tidak bisa kita mengharapkan anak kita hanya sebatas mandiri saja.
Harapannya mereka memiliki kesemua ini, dan itulah tugas kita sebagai pendidiknya. Selanjutnya, kita baru akan memasuki materi inti dari pemahaman budaya positif, yang mana nanti ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada murid atau pada siswa. Itu yang paling pertama tadi, tidak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita. Jadi pembelajaran itu berpusatnya kepada murid, bukan yang ini, bukan pada guru. Kemudian dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, lebih kritis, dan lebih kreatif. Jangan mereka hanya selalu menunggu dari kita, tapi biarkan mereka yang mengembangkannya sendiri. Kembali lagi ke tugas pokok kita tadi, menuntun. Kalau diibaratkan seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, kami membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses bercocok tanamnya petani. Mengapa demikian? Jadi dalam bertani, saya ambil saja, bisa jagung, bisa padi ya Bapak Ibu. Mulai dari lahannya. Lahannya itu apa Bapak Ibu kalau di sekolah kita? Sekolah kita ini wadahnya, wadah tempat untuk bercocok tanam. Dalam pertanian itu adalah lahannya, ialah sekolah kita. Kemudian ada lagi petaninya. Ada apa lagi setelah itu Bapak Ibu supaya bisa bercocok tanam? Ada benihnya, ada bibitnya. Bagaimana kita mau menanam kalau tidak ada bibitnya ya? Untuk apa Pak taninya kalau tidak ada bibit yang akan ditanam? Nah, disitulah Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita mengibaratkan dunia pendidikan. Yang mari sekarang kita sama-sama kita rubah paradigma belajar kita. Kita menjadi petani yang bijak. Petani yang dapat menghasilkan hasil panen dari bibit, apakah itu bibitnya unggul ataupun tidak unggul, tetapi hasilnya nanti sama. Yaitu hasil panen yang melimpah, hasil panen yang baik, itu yang diharapkan. Karena ketika petani bercocok tanam, petani itu tidak akan pernah tahu Bapak Ibu, apakah bibit itu nanti akan merupakan bibit yang unggul atau bibit yang tidak. Tapi kapan petani dapat mengetahui bahwa bibit itu unggul atau tidak Bapak Ibu? Selama proses bibit itu bertumbuh. Jadi kita itu menuntunnya. Kalau kita petani yang sukses, petani yang baik, yang ingin menghasilkan hasil panen yang baik, pasti kita akan maksimal dalam mengurus bibit kita itu. Bagaimana caranya? Kita rajin menyiraminya, kita rajin memupuknya, kita rajin menjauhkan dari hama-hama, ada rumput-rumput baru yang tumbuh di sekelilingnya. Sebagai petani pasti kita hilangkan, kita jauhkan, supaya bibit kita tadi menjadi bibit yang baik. Karena ketika bibit itu kita tanam, sebagai petani itu, kenapa tadi siswa kita itu memiliki kodrat? Itulah tadi, pada saat bibit ditanam, kita tidak tahu apakah bibit itu nanti, bibit yang kita tanam itu baik atau tidak, pasti bermacam-macam. Jadi itulah tugas kita, dan dikiaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu diibaratkan dengan proses bertani. Kita Pak taninya. Mau hasil panennya unggul, berarti kita harus maksimal. Selanjutnya, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, yang mana dalam kontrol teori
yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang membuka mata saya selebar-lebarnya, bukan matanya saja, masuk sampai ke dalam hati-hati saya yang paling dalam. Dan semoga Bapak Ibu juga mulai terketuk bahwa ternyata kita selama ini mengalami yang namanya miskonsepsi. Mengapa demikian? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Murid itu tidak bisa guru yang mengontrolnya ternyata. Karena yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah diri orang itu sendiri. Jadi ini adalah miskonsepsi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Nanti setelah pembelajaran materi ini Bapak Ibu akan, oh ternyata miskonsepsi. Saya bisa mengatakan itu karena saya agak duluan sedikit. Sekarang saya sebarkan sama seperti yang saya peroleh waktu saya membedah modul ini terlebih dahulu. Jadi yang kemarinnya kita anggap dengan memberikan penghargaan, kita kasih reward. Ini ya Bu ya, pemikiran kita bahwa ini adalah positif, ternyata miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya pun sebagai guru sudah melakukannya. Sering mengatakan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Harapannya tadi supaya dia berubah. Ternyata, apa ini? Miskonsepsi kembali. Benar, sudah kita lakukan, terutama diri saya. Jadi kita koreksi diri kita sama-sama. Kita mengatakan, misalnya contoh yang pernah saya lakukan, ketika anak itu malas untuk sekolah, ketika anak itu di sekolah hanya lebih banyak bermain daripada belajar, saya mengatakan kalimat, apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Orang tua kamu sedang mengirim kamu ke sini untuk belajar. Konsep saya itu benar. Dan ternyata setelah kita memahami ini adalah miskonsepsi. Kemudian kontrol yang keempat, kita menganggap bahwa orang dewasa berhak memaksa. Anak didik kita pasti berada usia kemampuan pasti di bawah kita. Itulah gunanya mereka kita didik, kita ajak belajar, tapi bukan untuk memaksakan kehendak kita. Untuk mengarahkan kepada mereka, itu yang benar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan kembali, masih semangat ya? Ya, di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini lebih nampak lagi perbandingan dibandingkan contoh yang saya berikan tadi. Stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi yang sebenarnya bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, hampir sama kaitannya tadi Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Mungkin Ibu Nova tadi memikirkan isi airnya di botol tadi. Atau mungkin juga Bapak Suwaidi yang dipikirkan brandnya. Itu Tupperware atau bukan. Mungkin Ibu Mega memikirkan kenapa mirip kayak punya saya ya, yang hilang kemarin. Siapa yang bisa menebak? Tidak ada. Nah, ini ada kaitannya. Kemudian, perilaku buruk, stimulus responnya ya Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kalau sudah yang negatif-negatif itu salah. Benar, stimulus respon awal. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan, kita langsung mengatakan bahwa itu salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jauh sekali ya Bapak Ibu perbandingannya. Dalam stimulus respon awal, setiap perilaku buruk akan dilihat sebagai kesalahan, langsung dijudge. Oh, dia malas sekolah, itu kesalahan. Tapi tidak dalam teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti berkaitan dengan materi yang selanjutnya. Bisa saya lanjutkan? Ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Akan tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira kelihatan ya Bapak Ibu perbedaannya? Nah, ini disiplin artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini tujuannya untuk membuka diri kita, merubah konsep kita yang ternyata dalam budaya kita ini kalau sudah mendengar kata disiplin, awalnya saya juga seperti itu karena kita manusia biasa, letaknya salah. Saya mengalami yang Bapak Ibu mungkin juga rasakan saat ini. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Bagaimana kalimat nyatanya? Kepala sekolah yang baru ini maunya kita itu disiplin. Apa yang mulai muncul dalam diri kita? Wah, harus datang tepat waktu ini, betul tidak? Wah, harus mantep di kelas ini buat mengajar. Karena ada kata disiplin. Tanpa kita tahu apa sebenarnya disiplin itu yang sebenarnya. Sekarang kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya? Iya, ini tadi disiplin. Untuk lebih jelasnya lagi, disiplin secara yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kitanya dulu Bapak Ibu, diri kita yang kita buka, hati kita yang kita ketuk. Jangan kalimat dari kepala sekolah atau dari orang lain. Jangan kita diperintah oleh orang lain. Karena kita adalah manusia yang diberikan Allah kesempurnaan berupa akal. Kita tahu bagaimana hal yang baik, bagaimana hal yang buruk. Sudah tahu hal yang buruk, masih kita ikuti. Bagaimana kira-kira? Berarti kita kurang bercermin diri. Ini tujuannya. Ini disiplin yang sebenarnya. Jadi kita harus menyadarkan diri kita dulu. Jangan hanya karena pengaruh dari orang lain. Akhirnya tadi muncul ke persepsi yang awal bahwa kita itu berubah. Nah ini kembalinya ke sini tadi. Budaya kita ini yang sekarang terjadi. Kalau sudah ada kata disiplin, kita mulai terasa terperintah. Kita mulai merasa tidak nyaman. Apa? Karena ini tadi kita tidak menyadari bahwa yang memerintah diri kita itu diri kita sendiri. Dan kita manusia yang sudah diberikan Allah kesempurnaan berupa akal. Mana yang baik? Tidak perlu lihat kanan kiri. Tidak perlu dengar apa kata kepala sekolah. Budayakan di dalam diri kita sendiri. Karena yang akan menjalani kehidupan ini adalah kita sendiri. Yang punya kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita menyadari nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, kemudian nilai-nilainya itu adalah nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan, nah atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bukankah kita pasti ingin mencapai tujuan itu yang baik Bapak Ibu? Apa ada kira-kira cita-cita kita itu menjadi manusia yang tidak baik? Tidak ada. Nah bagaimana menjadi manusia yang baik tadi, atau manusia yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan capaian harapan pendidikan kita pada saat ini? Saya lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi diri kita itu atau manusia itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama secara ekstrinsik atau dari luar, kemudian motivasi kita itu dari dalam. Dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Salah atau tidak ini, atau miskonsepsi atau tidak? Tidak. Ini pengaruh dari luar. Kemudian apa? Yang kedua adalah pengaruh dari dalam. Pengaruh terbesar ini yang sebenarnya adalah pengaruh dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Balik lagi tadi, syukur nikmat kita diciptakan Allah sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan akal, sehingga kita tahu, oh ini loh yang baik. Sudah tahu yang itu yang baik, tapi kenapa ketika ada yang buruk kita ikuti, kita lakukan? Seharusnya kita memiliki kontrol diri yang baik. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia.
Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang mungkin kita terkadang susah untuk mengungkapkannya. Jujur, saya sendiri pada saat pemahaman pembelajaran seperti Bapak Ibu sekarang ini, saya benar-benar membuka mata saya, membuka hati saya, membuka pemikiran saya. Oh, ternyata saya tuh butuh ini semua. Yang terkadang kita pura-pura menyimpan. Betul tidak Bapak Ibu? Kita tahan. Jangan. Karena memang itu kebutuhan kita. Tidak perlu kita tahan. Apa saja itu? Ini dia Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Apa yang kita butuhkan? Makanan, apalagi? Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar kita yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kalau tidak makan, bagaimana mau hidup? Kalau tidak pakai pakaian, kembali ke zaman purba kita jadinya, tidak ada kemajuan ya. Baik, selanjutnya kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, kita butuh ini. Kita butuh rasa diterima, kita butuh dipedulikan, kita butuh untuk bisa berbagi, kita butuh bekerja sama, karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kita juga ingin menjadi bagian dari kelompok. Kelompok pasti kelompoknya yang positif. Nanti sama-sama ya ikut seleksi calon guru penggerak. Kita sudah ikut di sini, akhirnya bisa seperti ini. Teman-teman semua juga harus bisa. Banyak sekali manfaatnya, supaya nanti kasih sayang dan rasa diterimanya itu terpenuhi. Karena kalau nanti kelima dasar ini saja salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadilah hal-hal negatif. Yang ketiga, penguasaan. Kita sebagai manusia itu ingin dihargai. Kita ingin dianggap memimpin. Yang terkecil saja di rumah, kita sebagai wanita, kita memiliki anak. Siapa pemimpinnya? Yang memimpin anak? Kita. Tanpa kita sadari, walaupun lingkupnya sangat kecil. Ketika kita berada di sekolah, kita pemimpin anak-anak murid kita. Ada yang 20, ada yang 25. Nah, dengan itu kita merasa berkuasa. Kemudian kita berprestasi, diakui dan didengar. Hal contoh sepele saja, kita lagi ngomong, teman kita sibuk pegang handphone. Kira-kira bagaimana rasanya? Tidak enak, tidak nyaman, sehingga penguasaan, kemampuan kita untuk menguasai itu tidak terpenuhi. Contoh ringannya saja. Kemudian kebebasan. Kita butuh yang namanya kebebasan. Kita ingin mandiri. Atau bahasa kerennya sekarang quality time. Benar ya? Salah tidak ini? Saya kurang paham, kurang ini dalam bahasa quality time, bahasa gaulin sekarang. Pengen punya waktu sendiri, me time, lebih tepatnya lagi me time. Saya pengen punya waktunya sendiri. Mungkin pengen mandi yang agak lama, keramasnya mungkin sudah nyaman kan? Atau saya itu pengen bener loh ngopi sampai kopinya habis tanpa diganggu tangisan anak. Mungkin seperti itu, tapi itu tadi kembali lagi, kebebasan yang diinginkan setiap orang itu berbeda. Kita kembali ke posisi kontrol yang tadi, bahwa stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Kemudian kita ingin mencoba hal yang baru, kemudian kita juga mau mengendalikan dirinya. Itu berarti nanti kebutuhan dasar kebebasannya terpenuhi. Yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, yang kesenangan ini yang tidak boleh ditahan. Kita butuh humor, kita butuh bermain, jangan tegang terus, nanti stres. Kita harus pintar mengelola waktu. Kapan kita harus fokus, kapan kita harus serius, kapan kita bisa bercanda. Ya, viral kan, bercanda. Benar ya Bapak Ibu? Kita butuh ini kebutuhan dasar kita. Jangan kita tahan. Jangan saya ini tipenya pengennya itu serius terus. Nanti tidak terpenuhi satu kebutuhan dasarnya ini, dan kita menjadi orang yang beridentitas gagal. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Mungkin kalimat baru atau sudah ada juga yang sudah tahu. Nanti kita kupas lagi di materi berikutnya yang lebih lengkap. Di sini saya akan membacakan dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, supaya nanti tahu, oh ternyata ini bisa nanti kita kasih tanda silang. Yang ini
kayaknya silang juga. Dan yang ini nanti adalah tanda conteng. Mengapa demikian? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Benar tidak Bapak Ibu? Bersifat satu arah, kita yang punya kuasanya. Sama kayak miskonsepsi yang pertama, orang dewasa berhak memaksakan kehendak. Benar tidak nih hubungannya dengan hukuman? Benar ya. Kemudian konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau tidak buat PR, istirahatnya tidak ibu kasih. Kamu harus tetap di kelas mengganti keterlambatan kamu. Konsekuensi ya. Kalau hukuman, kenapa kamu terlambat Devi? Begini Bu, bersihkan kamar mandi. Kira-kira itu contohnya. Itu konsekuensi tadi. Bisa Bu Ibu, Bapak-bapak? Ini restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya itu berkolaboratif, bekerja sama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti posisi kontrol guru. Ada lima posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Guru itu punya kontrol untuk menghukum ternyata. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Kemudian ada pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Tidak akan terlalu panjang saya jelaskan. Jangan takut. Ibu Eci sudah, wah di slide-nya belum ada kata-katanya nih. Panjang deh, ngantuk deh. Tidak. Sekarang Bapak Ibu nonton bareng. Saya sudah sediakan videonya. Nah, ini ciri-ciri dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita lihat dulu, sama tidak kira-kira sama videonya tadi. Ciri-ciri yang pertama, guru itu menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Benar ya tadi ya? Berkacak pinggang, wah bentak-bentak, naren suaranya. Kemudian hukumannya fisik atau verbal. Apa Bu? Ternyata ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita posisi kontrolnya penghukum, apa dampaknya? Murid menjadi pendendam. Oh lihat saja Ibu nanti. Apalagi kalau anak-anak SMA ya. Oh saya kempeskan ban motornya. Itu nanti dampaknya ya. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Benar ya? Kadang anak itu Bapak Ibu termotivasi untuk belajar, lihat gurunya dulu. Kalau ngomongnya sudah lembut, perhatian sama dia, wah pasti mau belajar. Walaupun kadang dia tidak mengerti. Oke, sekarang tadi posisi kontrol sebagai penghukum sudah. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol sebagai sebagai pembuat merasa bersalah. Silakan disaksikan Bapak Ibu videonya. Kita lihat ya, apa sih ciri-cirinya tadi, kita sesuaikan dengan video yang kita saksikan. Suara cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan itu pada murid dan membuat guru menderita. Itu ciri-cirinya. Oh, itu tidak. Bagaimana kalau ibu kena kepala sekolah? Dampaknya ternyata besar Bapak Ibu, yang kita mungkin konsepnya itu benar menurut kita. Ternyata kembali lagi itu miskonsepsi. Karena apa? Ada dampak. Membuat murid merasa bersalah sehingga terjadilah identitas yang gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Bahasa ringannya minderan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kita lanjutkan ke video selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai teman. Teman, ciri-cirinya suara guru akan ramah,
kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ternyata ada dampak lagi Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Apa dampaknya? Yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi kalau ada apa-apa, dia akan mencari satu orang yang mau menganggapnya sebagai teman dan tidak memperdulikan. Kadang sering terjadi dalam kegiatan belajar kita. Saya maunya ngomongnya sama Ibu Septa saja, gak mau sama Ibu Depi. Padahal Ibu Depi juga guru yang mengajar di kelas itu. Itu dampaknya. Ini tadi, bergantung kepada satu orang karena dia merasa nyamannya hanya kepada satu orang guru itu saja. Kemudian dampaknya lagi adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena mereka mengira dengan gurunya bertingkah atau berucap seperti itu tadi sudah oke lah. Kembali lagi tugas kita sebagai petani, kita mengarahkan, kita menuntun. Kita lihat video yang selanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Sekarang yang kita saksikan adalah video posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dirinya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara yang tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Ternyata ada lagi juga dampaknya. Coba kita simak sama-sama dampaknya. Yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Oh, kalau nanti salah berarti saya harus begini. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Bener nggak? Kan biasanya saya rajin, 2-3 hari boleh lah, 2-3 kali. Atau mungkin, oh kalau saya bisa mengerjakan tugas, nah ini yang sering terjadi, saya akan dapat permen nih dari Ibu Eci. Itu dampaknya tanpa kita sadari. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri, ketergantungan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Ada dampak baik yang diperoleh? Anak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri? Iya, anak kita itu sudah ada kodratnya sendiri. Kita hanya perlu mengarahkan, menuntun. Bagaimana sehingga anak itu dapat bekerja sama dengan kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Ada ciri-cirinya terlebih dahulu Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jangan pembelajaran berpihak pada guru, tetapi pembelajaran berpihak pada murid, karena murid kita yang mau belajar. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya sangat positif. Yang pertama apa? Murid menjadi mandiri, tapi tidak bisa dia menghasilkan mandirinya itu tanpa arahan dan tuntunan dari kita sebagai seorang guru. Kemudian murid kita menjadi percaya diri. Kalau tadi penghukum, narennya nunduk. Kalau tadi teman, selengean. Kalau tadinya pemantau, selengean nunduk, campur-campur ya. Nah, tapi kalau ketika yang manajer, dia menjadi lebih percaya diri. Pemikirannya terbuka. Oh, bagaimana? Kita harus cari solusi supaya narennya tidak terlambat datang kembali. Dia menjadi lebih percaya diri. Tanpa disadari Bu yang dilakukan itu, dan si naren juga tidak akan menyadari bahwa ternyata dia sudah memecahkan permasalahan dengan berkolaborasi dengan gurunya. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu, masih ada 2 materi lagi. Yang ke-6 adalah keyakinan kelas.
Tadi pada saat video Ibu Guru beserta Naren itu ada posisi control manager. Ada juga kalimat yang dikatakan di sana dalam penyimakan Bapak Ibu tadi, pasti ada keyakinan kelas apa? Ada? Nah, ini kita bahas. Kenapa ada ini? Kita belum ada sebelumnya. Kita belajar sama-sama keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan juga bahasa. Kemudian menurut dosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Sudah ada peraturan di sekolah kita, Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau kita lihat ada di lapangan upacara kita itu 10 budaya malu, betul atau tidak? Betul. Kira-kira kita semua sudah melaksanakan betul atau belum? Belum. Siapa ya yang buat peraturan? Bapak Ibu buat peraturan itu tidak? Tidak dibuat bersama ya. Nah, dalam keyakinan kelas itu kita membuatnya secara bersama-sama. Peraturan yang ada di sana itu kemauan individu. Bisa kepala sekolahnya, saya maunya seperti ini. Guru datang tepat waktu, guru pakai seragam yang benar. Guru apalagi sampai 10 poin kalau saya baca di sana. Sedangkan kita guru tidak terlibat. Tetapi dalam pembuatan keyakinan kelas atau peraturan atau sehingga kata-kata peraturan itulah yang akhirnya membuat kita tidak nyaman. Yang akhirnya kita bermiskonsepsi tentang kata disiplin. Tetapi jika sesuatu yang kita buat dengan keyakinan dari diri kita, dengan kemauan yang kita miliki sendiri, mudah-mudahan itu akan terlaksana. Makanya dalam pembuatan keyakinan kelas, kita harus melakukannya dengan menggunakan kalimat yang bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah, karena saya tadi mengambilnya keyakinan kelas, itu dilibatkan warga kelasnya dalam membuatnya. Jadi jangan gurunya sendiri yang buat. Yang disuruh nanti mau anaknya yang patuh, tapi gurunya yang buat. Ya gurunya yang seperti itu. Padahal yang mau kita arahkan, yang mau kita hasilkan panennya baik itu adalah bibitnya atau muridnya. Nah, itu tadi miskonsepsi utama kita. Ini ada kalimat-kalimat contoh keyakinan kelas yang awalnya maaf saya belum sempat merawat. Ini kesepakatan kelas. Kemarin saya pikir dengan kesepakatan kelas itu sudah agak baik Bapak Ibu. Tertempel, dihias bagus, berwarna-warni. Ternyata masih miskonsepsi. Yang lebih tepatnya lagi yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Misalnya kalimatnya, saya kembalikan lagi, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Berikut contohnya. Kita kalau ada kalimat kayak ini, terlalu luas sekali, kadang bingung mengartikannya. Benar tidak Bapak Ibu? Kita next langsung ke contohnya. Nah, lebih enak. Oh ini, benar nggak Bapak Ibu? Karena saya juga begitu kalau belajar. Mungkin faktor umur ya. Oke, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Dari situ nanti ada nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Apa nilai kebajikannya? Yang pertama, dengan kebersihan, maka kita akan menjadi sehat. Kemudian kita menjadi orang yang peduli. Banyak sekali nilai-nilai keyakinannya, walaupun kalimatnya hanya satu kotak ini. Nah, itu namanya keyakinan. Dan ketika membuatnya itu sama-sama, karena nanti anak-anak itu pasti akan, ayo coba nilai apa yang mau kita
tanamkan pada diri kita sama-sama. Kalian mau bagaimana? Nah, itu dibuat di keyakinan kelas. Pembuatannya Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah tahu seperti ini, bisa kita laksanakan pada awal tahun pembelajaran dengan murid-murid kita yang baru. Tetapi bagaimana, mungkin nanti muncul pertanyaan, kalau saya sudah tahu hari ini, kata Bu Eci, saya sudah pengen besok loh Bu Septa, boleh. Lebih cepat, lebih baik. Karena kita kalau orang tua, kayak kita sudah tua ini, suka lupa, penyakit L kata saya. Kadang di rumah itu kalau gimana ya remote-nya tadi, mulai penyakit L, penyakit lupa. Saya pengen besok, kata Ibu Eci, silakan. Tapi anaknya diajak sama-sama, suruh mereka dulu. Oh Bu, kita itu harus menjaga kebersihan kelas, tidak boleh ada sampah. Nanti banyak sekali itu kalimat-kalimat anak-anak kita. Kita tampung, nanti baru kita simpulkan. Bagaimana kalau kalimatnya ini ya? Nanti berarti kita itu seperti ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan, piket kelas. Nah, dengan satu nilai yang ada di kotak ini, tetapi mencakup ke semua, atau bahasanya dari khusus ke umum. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ada yang mau besok langsung? Ya, bertahap, kembali lagi. Apapun yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh, pengalaman yang kita peroleh, kita rubah berangsur bertahap. Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tetapi setelah kita tahu, kita mendapat ilmu, kita mendapat pengalaman, jangan dilupakan, berangsur bertahap. Karena kita manusia biasa, bukan jin dan jun. Dapat ilmu ting, besok langsung berubah. Bisa ya Ibu, Bapak? Yuk kita lanjut untuk materi terakhir, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka yang karakternya menjadi lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu namanya adalah restitusi. Jadi mencari solusi bersama, berkolaborasi antara siswa dengan guru untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, itu bahasanya. Namanya tadi apa Bapak Ibu? Restitusi. Dalam restitusi ada prosesnya Bapak Ibu. Tidak restitusi saja, tetapi ada prosesnya, yaitu segitiga restitusi. Mana tahap awalnya? Ini tahap awalnya, menstabilkan identitas. Yang bagaimana menstabilkan identitas? Kalau penghukum kan, nah Ren kamu ya ini itu. Kira-kira anak-anak kita shock tidak Bapak Ibu? Shock. Tapi coba kalau nanti kita stabilkan dulu identitasnya. Nanti saya siapkan videonya juga. Karena kalau tanpa video kadang susah ya Bapak Ibu ya. Enak contoh langsung ya, tapi saya jelaskan dulu sedikit. Jadi langkah awalnya dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimatnya contohnya misalnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya kita sangat perlu sekali untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, supaya jika terjadi permasalahan, kita dapat mengembalikannya ke sini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Silakan disaksikan. Oh, sorry, sebentar. Di sini saya sudah menyiapkan video segitiga restitusi. Kabar kamu hari ini Lutfi? Baik Bu. Kira-kira Lutfi tahu tidak mengapa Ibu memanggil Lutfi? Kalau kita menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi seperti tadi, kira-kira anak itu akan ada dendam tidak? Tidak. Kemudian anak itu akan merasa malu tidak? Tidak. Tetapi permasalahan itu selesai dengan cara kita berkolaborasi, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang memanusiakan manusia. Itu menurut saya. Benar tidak Bapak Ibu? Kadang kita sebagai guru kalau sudah emosi tidak bisa mengendalikan diri, dan memang itulah kembali lagi kontrol diri. Semua berkaitan Bapak Ibu? Ya.
Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, sedikit kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah itu tadi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan juga dapat bermanfaat dan dapat merubah sedikit demi sedikit proses pendidikan yang akan kita lalui ke depan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi diawali dengan pantun, boleh ditutup dengan pantun? Baik, terima kasih. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi.